Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aura Tirta Farisi, NIM C24190857. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PCR. Penasaran kan sobat? Ayo kita tonton videonya. Nah, apa sih PCR itu? Jadi, PCR adalah suatu metode yang digunakan untuk memperbanyak atau replikasi DNA secara enzimatik. Tujuan dari PCR ini adalah untuk memperbanyak salinan DNA sesuai target. Hasilnya yaitu berupa sampel DNA yang banyak. PCR ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari PCR yaitu cepat dan mudah, tidak mahal, serta menghasilkan potongan salinan DNA yang baik. Sedangkan untuk kekurangan PCR yaitu alat PCR ini cukup sulit untuk diperoleh dan memiliki harga yang mahal. Lalu PCR ini bergantung pada jenis primer yang digunakan, yang mana setiap melakukan PCR perlu menggunakan primer tertentu untuk sampel tertentu. Lalu apabila ada spesies baru akan sulit untuk dilakukan PCR karena belum adanya rujukan sehingga perlu dilakukan trial and error sendiri. Nah, tipe-tipe dari PCR dan modifikasinya menurut Effendi tahun 2018 yaitu ada PCR konvensional yang merupakan metode yang memungkinkan sejumlah kecil molekul DNA untuk dilakukan amplifikasi beberapa kali secara eksponensial. Lalu ada real-time PCR yang merupakan metode yang berasal dari pengembangan PCR konvensional dan dapat melakukan aplikasi bersamaan dengan perhitungan jumlah DNA target. Selanjutnya ada nested PCR yang memiliki prinsip dasar yang hampir serupa dengan PCR konvensional, tetapi terdapat dua kali tahap amplifikasi DNA dengan dua set primer yang digunakan secara berurutan. Lalu ada multiplex PCR yang merupakan suatu metode PCR yang menggunakan lebih dari satu pasang primer untuk mendeteksi beberapa gen target secara bersamaan dalam satu kali reaksi PCR. Kemudian ada multiplex nested PCR yang merupakan metode yang berasal dari penggabungan antara multiplex PCR dengan nested PCR, sehingga metode PCR konvensional ataupun kuantitatif itu mampu digunakan dalam metode ini. Lalu metode ini juga mampu mengamplifikasi lebih dari satu sekuens DNA dengan menggunakan gen target yang berbeda atau sama tetapi pada lokasi yang berbeda secara bersamaan melalui dua kali reaksi PCR. Menurut Aniani et al. 2018 ada jenis PCR lainnya yaitu ada PCR ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Adalah suatu metode yang bekerja berdasarkan karakter serologi yang digunakan untuk memantau virus dalam jumlah banyak. Menurut Yanti et al. 2020 ada juga yang namanya RT-PCR atau Reverse Transkriptase PCR yang merupakan metode yang menggunakan uji molekular. RT-PCR ini termasuk metode yang baik dan tepat dalam mendeteksi virus. Lalu seperti apa sih tahapan dari PCR itu? Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mencampurkan primer yang akan digunakan, yaitu ada forward primer 63F dan reverse primer 1387R ke dalam mikrotube. Lalu mikrotube ini dimasukkan ke dalam mesin PCR. Selanjutnya adalah tahap predenaturasi atau persiapan sebelum denaturasi dengan suhu 94 derajat Celcius selama 2 menit. Lalu tahap denaturasi atau pemisahan rantai template DNA dengan suhu 94 derajat Celcius selama 30 detik. Tahap kelima yaitu annealing atau penempelan pasangan primer pada DNA target dengan suhu 55 derajat Celcius selama 30 detik. Lalu ada elongasi atau pemajangan primer dengan suhu 72 derajat Celcius selama 1 menit. Nah, tahapan PCR sebelumnya itu diulangi sebanyak 30 siklus. Kemudian ada tahap pasca elongasi atau proses setelah elongasi dan persiapan menuju penyimpanan. Ini dengan suhu 75 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian hentikan PCR pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu hasil PCR ini disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.